Bang Bayu, PNS gak? Tukang kopi gak? Tukang cuci sepatu gak? Tukang jual beli gitar gak? Tukang cukur gak? Anak band gak? Ngapa dari sekian banyak profesi padahal abang ini PNS? Anak muda zaman sekarang ini mungkin lebih banyak kreatifnya dah daripada yang dulu mungkin hanya fokus ke satu tujuan kan. Kalau kita kan pergaulan makin luas, media sosial di mana-mana, jadi banyak inspirasi gitu. Target usaha yang cocok sama kita, yang kita mampu, kalau bisa kita kerjakan kenapa enggak. Berarti secara tidak langsung PNS ini bukan tempat yang menjanjikan untuk di masa depan, Bang. Kalau bapak-bapak di atas mungkin Ya, aman lah, karena zaman udah berubah, kebutuhan udah semakin tinggi, jelas. biaya sekolah udah parah lagi Iya. kebutuhannya kan, biayanya kan. Kerjaan yang Abang Bayu ambil ini bukan hanya sekedar PNS. Ngapa harus banyak profesi yang Abang geluti? Bukannya kalau kerja 24 jam itu akan mengganggu? Nomor satu sih tetap pasti kerja kan, karena kita hampir 8 jam lebih itu udah di kantor pasti. Rumah paling sisanya usaha nyambil-nyambil lah, kadang sempat lihat usaha. Kalau enggak pun sekarang udah bisa CCTV udah ada kan. Yang penting kita bisa atur waktu sama timingnya sih. Timing harian, apa yang mau kita lakukan besok. Tapi berarti udah autopilot semua? Alhamdulillah. Oh, udah autopilot semua. Oke. Tapi tetap harus tidak boleh lengah. Terus kalau misalkan PNS sama ngeband, yang mana duluan nih? Abang Bayu ngeband dulu kah? Baru PNS? Mau ngeband dulu? Dari sekolah sih udah ngeband. Oh, dari sekolah udah ngeband. SMA sampai kerja sampai sekarang. Jadi PNS udah berapa lama, Bang? Honor dulu. Honor, Dari berapa lama? 2010 Lama ya? Sampai sekarang. Hah? Berarti masih honor, Bang? Udah diangkat dong, ya. Shikatsu, barbershop, jual beli gitar. Yang mana yang paling abang enak geluti sama tukang kopi ini? Sama sih semuanya. Kalau misalnya cuci sepatu sih emang kita dari awal kita rintis sendiri sih. Rintis sendiri. Ngikat dulu sendiri sekitar ngendel tuh ada 2 bulanan lah. Sambil di bulan kedua kita rekrut pegawai, ada store sendiri, sampailah autopilot. Kalau untuk pangkas rambut, kalau aku sih emang udah ada basic bisa tuh udah ada. Nggak ada. Tapi karena usaha di bidang jasa ini menarik bagi aku kan, karena nggak akan mati lah ya. Aku tetap geluti itu dengan cari SDM. Tapi SDM-nya agak susah nih. Apakah di era gempuran anak Gen Z sekarang? Ya mungkin masih nggak siap merintis juga. Pas ngelamar kerja tuh maunya sehari udah ada berapa orang sana bang, udah beberapa kepala gitu. Ya kita kan nggak bisa menjanjikan kan. Jadi kalau emang mau itu kita sama-sama ngerintis gitu. Bukan merintis usahanya, merintis orangnya gitu. Kalau orangnya pun dari awal tiba-tiba mau kerja, tiba langsung mau ramai pelanggan kan agak mustahil gitu. Betul. Karena aku pesan ke setiap capster yang kerja sama aku, customer yang duduk di kursi kau itu pertaruhan kau tuh. Servis lah sebaik mungkin, nanti orang itu bakal balik lagi. Kalau cuma asal-asalan, asal potong, pelayanan komunikasi enggak, itu ya orang mikir lagi lah untuk pulang lagi kan. Makanya sekarang aku lebih ke pangkas rambut sih. Ke pangkas rambut. Bukan barber ya. Kalau barber kan lebih high ya. High lah ya. Betul. Kalau pangkas rambut kan pasar aku nih, aku ngejarnya low middle. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini ya. Singgah. Segala kalangan lah. Pak Surya Paloh pernah cukur rambut dapat apa? Belum pernah. Gimana abang cara abang memonitoring semua usaha abang, tapi abang berdampingan dengan status PNS gak? Untuk usaha sih saya join sih. Join sama kawan. Jadi emang nggak pikir sendiri itu. Jadi kalau aku nggak sempat kawan yang handle, kawan udah sempat yang handle. Ya udah dari CCTV kita bisa kontrol melalui WA group juga. Lebih dimudahkan lah kalau misalnya hanya untuk mengontrol ya. Harian itu emang lebih mudah lah sekarang. SDM sekarang itu menurut Bang Bayu di level mana yang paling sulit? Lebih ke kayak ya di pangkas itulah. Cuci sepatu, siapapun bisa cuci sepatu gitu kan. Pangkas ini kan berkaitan dengan kepala orang kan. Kependekan enggak bisa dipanjangkan lagi, salah potong orang mood bisa berantakan. Betul. Agak susah cari SDM. Oke. Jadi kalau buka pangkas atau barber ya salah satu PR-nya itu. Bang Bayu ini kan selain PNS banyak juga usahanya, lebih dari 4 usaha yang Bang Bayu geluti. Ada nih yang nak ngundang Bang Bayu sebagai narasumber untuk memotivasi anak-anak Gen Z? Udah. Oh, udah di sini. Makanya kalau di media sosial tuh ada pernah diwawancara juga sama Trend News. Oh, Trend News. Udah, Ana tahu. Mau wawancara bilang kan, pikir wawancarain band kan. Udah wawancarain kau lah bilang kan. Apa yang mau diangkat bang? Udah ada dapat 2 narasumber lah ya. Betul kan? Satunya Trend News sama di sini. Tapi betul-betul pernah ada dapat candaan gitu. Bay, isi acaraku bay. Motivasi anak-anak Gen Z bay. Enggak pernah? Belum tahu Bang Bayu sebenarnya. Kalau dia tahu Bang Bayu, nama gak budak-budak.
Tapi masih bang dengan bandnya bang, Pasley. Masih. Oke. Lu band event apa nama bandnya? Oh itu Eleven 12. Nah masih juga. Ada Free Nine. Banyak band sih. Oke, jadi fokusnya di band mana nih? Kalau di Pasley lah. Oh Pasley. Oke, Pasley. Artinya saya ajak vokalisnya gak ya? Nah itu boleh. Kau ngono Pasley ya? Beliau pun salah tuh portipreneur gak ya? Boleh, sama klub motor sih boleh diundang. Oh, klub motor tuh berarti masuk ke Iman gak nih? Oh, motor. Tapi kan Bang Bayu ini buka usaha tuh di era lagi melandanya COVID. Ya, COVID ya, 2019 ya. Nah, ada nggak ketika Bang Bayu lagi buka usaha, kan status Bang Bayu kan PNS. Ada dapat kritikan nggak dari teman-teman PNS? Baik, ngapalah kau nih buka usaha? Kau tuh PNS, nggak malu ke? Sayang lah. Nah, ada nggak tuh? Enggak sih, enggak. Oh, nggak ada. Teman-teman support semua. Teman support semua. Malah dulu pernah ada atasan yang misalnya kita mau ada urusan kantor gitu, banyak baik, minggu ini ada event nggak? Nggak ada pak, udah kalau gitu kita event kantor. Tanya Itu schedule dulu ya. Itu dukungan kecil. Oh itu aja schedule dulu ya. Kalau misalkan ada event nggak mau buat event nih. Oh mungkin bisa share gitu. Waktu abang privilege juga ya di sana ya. Privilege sekali ya. Tapi Bang Bayu suka Vespa ya? Iya. Vespa apa yang dimiliki sekarang Bang? XL atau apa? Opek, tahun berapa tuh? 86. Secara undang-undang, apakah PNS itu kalau punya usaha banyak dapat masalah enggak sih Bang? Enggak sih, enggak. Enggak ada masalah. Selama enggak mengganggu tugas utama. Oke, kalau PNS-nya jual sabu Bang? Sapan bubur maksudnya. Iya, berarti enggak apa-apa gak tuh? Oh, enggak apa-apa. Ingat, kalau PNS jual sabu enggak apa-apa karena sabu itu sarapan bubur. Iya. Tips dari Bang Bayu sebagai PNS sekaligus juga memiliki beberapa usaha. Nah, di tengah-tengah polemik anak Gen Z yang bisa dibilang itu cari pekerjaan itu harus gaji salary-nya tinggi. Bahkan di era sekarang pun satu pendapatan, dua pendapatan bahkan tidak cukup. Nah, menurut Bang Bayu ada tips and trick enggak untuk anak-anak Gen Z ini bisa masuk di ranah entrepreneur juga atau jadi pengusaha awal lah, pemula. Biar dia tuh lebih mengedepankan mental dulu nih yang diisi dulu sebelum masuk ke salary atau value diri. Intinya mau merintis ya sih, sama dosa gengsi sama usaha yang kita pinginin gitu. Yang penting kita tahu kadar kita mampunya di sektor mana nih gitu. Yeah. Kalau cuman ikut-ikutan orang buka usaha A ikut A, orang ke B ikut ke B, tapi padahal jiwanya bukan di situ gitu. Tapi kadang emang kalau kita usahakan di tengah perjalanan itu kadang kita ada rasa menyesal tuh. Nah, apalah kita buka usaha ini kan pada ide. Tapi kalau selama kita masih bisa jalankan ya. Aku pun pernah juga gagal di usaha lain pernah. Cuman ya setelah dipaksa-paksa emang enggak bisa, udah kita stop. Dari 5 usaha yang Bang Bayu gelut ini ada pernah merasa di titik jenuh enggak sih? Udah betul-betul nyerah? Kalau sampai sekarang sih belum ada sih. Oh, berarti masih bagus di 5 usaha ini Bang? Masih bagus sih? Masih. Berarti kalau misalkan mau cuci sepatu kan anak-anak internet kan banyak tuh. Biasa cuci sepatu juga dengan Bang? Iya, banyak. Oke, kalau misalkan yang mau upgrade gitar, mau ke Abang pun bisa gak? Bisa. Oke, ngopi-ngopi tempat Abang pun bisa gak? Sambil kan? Sambil. Betul. Sumber modal Bang Bayu ini apakah dari tabungan pribadi atau SK? Iya, gak ada SK ya. Iya, sumber dana nih. Gimana Bang? Kan banyak nih usaha. Usaha join kan sama kawan kan, jadi patungan sih kita. Oh, patungan. Tapi dari keluarga support semua Bang. Tapi ada yang di maintain oleh istri enggak dari banyak usaha Bang? Enggak ada sih. Enggak ada. Emang sama kawan kita join emang betul-betul dua. Jadi, oh, tidak ada keterlibatan keluarga dan lainnya. Yang penting tahunya ada pemasukan Bang ya. Abang ini PNS sekaligus juga pengusaha. Dengan adanya polemik pajak 22%-nya gimana menurut Abang? Sedangkan Abang ini PNS, ayo. Hati-hati. Iya. Ya pajaknya mungkin lebih bijak. Sesuai kemampuan masyarakat kan umumnya kan. Penghasilan sebenarnya warung kopi A sama sampai ke Z pun belum tentu sama semuanya kan. Iya betul. Kalau disamaratakan gitu kan. Kalau misalnya pajak itu diterapkan tapi nanti ujung-ujungnya enggak ada yang bayar juga kan, yang rugi negara juga. Iya betul. Betul sih. Oke, berarti Abang setuju? Apa? Setuju. Setuju enggak? Iya dan tidak susah nih. Iya.